warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Ibu lagi sibuk tidak, Bu? Sedang sekelowong Tidak ada kegiatan. Oh iya. Ibu, maaf sebelumnya boleh saya mau wawancara Ibu terkait pengalaman praktik baik Ibu selama menjadi kepala sekolah dalam menghadapi dilema etika. Boleh. Enggak lama sih, Bu. Nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Mohon Ibu berkenan menjawab sesuai dengan pengalaman Ibu mungkin ya. Pengalaman di sekolah Nah, ya. pengalaman di sekolah sekarang. Untuk ini kita mulai saja ya, Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika ini memang sering terjadi ya di sekolah. Langkah yang saya jalani yang pertama yaitu mencari dulu sumber yang terpercaya dengan cara memanggil kedua belah pihak. Kita gali kebenarannya seperti apa. Kalau sudah ada titik temu, baru nanti akan ada solusi yang dia seperti itu. Jadi lebih ke mengidentifikasi dulu dengan cara memanggil itu ya, Bu. Ya, seperti itu. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Paling sulit ya. Pasti ya, Bu ya. Pasti, ya. Karena berhubungan dengan etika itu memang sangat dilema ya, dilematis. Sangat tidak bisa mengambil keputusan secara tidak adil. Ya, Harus adil untuk kedua-duanya. Apalagi ini dua-duanya untuk kebaikan. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan ya, Bu ya. Betul. Mungkin untuk hal ini saya akan berdiskusi dengan dewan guru yang ada di sekolah. Kalaupun misalkan tidak ada titik temu, akan bagaimana? Karena di sini kita sekolah itu kerjasama dengan komite sekolah. Mungkin bisa ada sedikit bantuan dari komite sekolah, tidak hanya dari dewan guru saja. Jadi dengan cara kolaborasi ya, Bu ya. Jadi kita sangat melibatkan, Bapak Ibu juga dilibatkan agar nanti ketika pengambilan keputusan itu tidak ada saling menyalahkan ya, Bu ya. Tidak ada saling menyalahkan dan tidak merugikan salah satu pihak. Seperti itu. Untuk langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa yang selama ini Ibu laksanakan dalam penyelesaian selanjutnya? Mungkin sama dengan hal yang tadi poin satu ya. Yang pertama kita cross-check dulu bagaimana permasalahan yang terjadi. Kasusnya seperti apa? Nah, setelah kita dapatkan kebenaran kasusnya, cross-check data, kita berembuk antara dewan guru, orang yang mempunyai kasus. Nah, kita memusyawarahkan untuk jalan keluarnya seperti apa. Jadi tidak diambil dari satu pihak saja, supaya ada titik temu yang bisa menyamankan semua pihak. Mungkin tidak langsung diputuskan saat itu juga ya, Bu ya. Tidak langsung waktu dan langkah-langkah yang harus ditempuh ya. Seperti itu. Sangat luar biasa ya, Bu, untuk pengambilan keputusan. Memang kita harus melibatkan banyak orang pihak, tidak bisa hanya kita saja. Ya, harus dari berbagai pihak. Tentunya banyak pertimbangan juga ya, Bu ya. Selama ini hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk hal yang efektif itu tadi yang berdiskusi ya, berdiskusi dengan semua pihak. Jadi untuk mengambil keputusan tidak hanya saya sebagai pimpinan di sekolah saja yang mengambil keputusan, karena saya harus tadi memproses hasilnya berdiskusi. Nah, hal yang paling utama itu menurut saya itu berdiskusi, memusyawarahkan untuk mencari solusi. Dari identifikasi dulu ya, Bu ya, kemudian kita rembukan, bicarakan, nanti akan diambil keputusan bersama. Jadi untuk keputusan bersama tidak hanya saya yang bertanggung jawab, Ya, semua pihak mempunyai tanggung jawab bersama. dan tidak akan dirugikan banyak pihak ya, Bu ya. Untuk hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan penyelesaian kasus dilema itu yang seperti apa? Tantangan ya. Kalau tantangan itu biasanya saya paling sulit apabila sudah berkenaan dengan yang namanya perasaan. Nah, ya, kita kan sebagai wanita mempunyai perasaan yang sangat peka ya. Kadang orang ini bermasalah, tapi sangat melihat keadaan itu sangat kasihan, kita bingung kan ya, mau bagaimana mencari solusinya. Kadang kalau misalkan
memang benar-benar kasihan walaupun salah kita mental ya, perasaan kita bagaimana gitu dilema. Dan mungkin di situ yang paling menjadi tantangan buat saya. Setiap orang itu kan berbeda ya. Ada yang berani mengakui, ada yang tidak, ada yang meminta belas kasihan. Nah, di situ kita harus bisa mencari solusi yang paling tepat supaya kita tidak melihat hanya dari perasaan saja, harus dari hal yang memang betul-betul dan masalah itu terjadi. Yang merupakan bukti-bukti mungkin ya Bu ya yang dapat mendukung keputusan yang lebih baik seperti apa, meskipun sampaikan perasaan berhadapan dengan dilema sangat luar biasa ya kalau udah menyangkut perasaan ya mah terkadang ketika mengambil keputusan juga kadang suka terpikir ya Bu ya nanti itu pasti Nantinya akan bagaimana ya pasti sebagai perempuan itu perasaannya lebih kuat ya Bu ya. Betul. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau sebuah prosedur gitu yang dijalankan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan dilema ini? kalau jadwal itu mungkin kita sesuaikan dengan kondisi kasusnya seperti apa. Ada kasus yang memang harus diselesaikan saat itu. Ada kasus yang memang perlu diproses dalam lagi, digali lebih dalam lagi. Saya mengambil keputusan itu tidak sama. Kalau misalkan kasus ini masih bisa dinantikan, saya berdiskusi sampai matang, sampai menemukan solusi yang terbaik. Apabila kasus ini memang harus saat itu juga, saya langsung mengeluarkan tidak membuat jadwal dulu. Jadi bersifat profesional Ya, mana yang harus dilakukan dan mana yang bisa nanti akan juga adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam membantu atau mengambil sebuah keputusan? Mungkin ada siapa yang misalnya cerita kepada siapa di dalam mengambil sebuah keputusan? pasti ada ya. Pasti karena sekolah ini merupakan sarana sosial antara saya dengan siswa, saya dengan guru, saya dengan komite. Pasti akan ada yang terlibat, yang saya ajak bicara. Yang paling utama itu dewan guru terlebih dahulu, sebab yang tahu kondisi siswa, kondisi sekolah dewan guru. Nanti setelah itu kalau misalkan dewan guru belum bisa mencapai kesepakatan bersama, nanti akan ada tiga, yaitu ke sekolah. Jadi mencari mengambil keputusan ini saya tidak hanya oleh diri sendiri, tidak hanya oleh dewan guru saja. Kalau misalkan masih bisa diselesaikan dengan dewan guru, cukup sampai dewan guru. Saya mau berbicara dengan dewan guru, berdiskusi dengan dewan guru. Kalaupun misalkan permasalahan yang masih berkepanjangan, melibatkan pihak ketiga, seperti itu. Memang karena kita menyangkut kepentingan dan sosial di sekolah ini memang pentingnya Bu ya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, ada pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan etika ya. Dalam pengambilan keputusan itu yang kita tidak bisa secara semena-mena, kita tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Hal yang baik dan buruk pun harus kita pikirkan. Jadi kita harus mau menerima konsekuensi akibat dari solusi yang kita berikan atas satu kasus, atas satu masalah. Seperti itu. Jadi kalau misalkan setelah masalah ini selesai muncul masalah baru, dari masalah itu kita harus siap. Mau baik mau buruk kita harus terima dengan tanggung jawab yang besar. Seperti itu. Karena memang akan berdampak ya, pengambilan keputusan seperti apapun akan memberikan dampak baik positif maupun negatif. Baik positif maupun negatif. Nah, kita harus siap menghadapi semua itu. Itu luar biasa Bu, Masya Allah. Memangnya tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi harus mengambil sebuah keputusan yang tentunya menyangkut orang banyak ya Bu ya, pasti sangat luar biasa itu. Insya Allah Ibu Mungkin hanya pengalaman saya saja, tapi sangat luar biasa Ibu. Justru dari pengalaman Ibu tadi saya jadi tahu gitu, oh ternyata seorang pemimpin seperti ini tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi dalam sebuah pengambilan keputusan yang berhubungan dengan etika. Memang itu sangat merupakan prosesnya juga terkadang ada yang mudah, ada yang susah gitu ya. Nah, sangat luar biasa sekali Ibu, terima kasih dari tadi jawaban-jawaban ini memang sangat menginspirasi, juga membuat saya lebih tercerahkan gitu. Oh, kayak pengambilan keputusan seperti ini, langkah-langkahnya seperti ini ya, meskipun belum saatnya jadi pemimpin, tapi
saya kan pemimpin pembelajaran misalnya ya di kelas gitu sebagai guru. Nah itu pasti juga dihadapkan dengan masalah-masalah yang terjadi yang berhubungan dengan etika. Nah tadi saya dapat mengambil ilmu dari ibu gitu ya, menyerap pengalaman baik ibu. Terima kasih ibu atas waktunya untuk berbagi pengalamannya. Semoga ibu sehat, ibu di sini bisa berkembang gitu ya. Sesuatu pokoknya. Pengalaman yang paling mengesankan itu menjadi seorang pemimpin. Pasti ya, karena kita harus tahu bagaimana karakter setiap guru. Kalau guru kan siswa, Iya, kalau kepala sekolah guru kita harus bisa menyelami satu-satu. Oh ini seperti ini harus bagaimana. Nah dari situ kita harus mulai belajar. luar biasa. Inspirasinya itu Bisa menjadi inspirasi untuk ibu maju lagi ke depan. Ibu terima kasih atas waktunya. Tadi saya sudah memaparkan beberapa pertanyaan kepada ibu bisa menjawab. Mohon maaf ibu apabila saya terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Ya, semoga ibu sehat-sehat ibu ya. Kita bisa bertemu lagi. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Mohon maaf saya sudah mewawancarai Bapak mengenai pengalaman berbagai Bapak selama menjadi kepala sekolah untuk menghadapi dilema etika. Jadi Bapak bisa berbagi pengalamannya Kak. Ya, langsung saja ya Pak ya, ada beberapa pertanyaan nanti yang ingin saya sampaikan. Bapak berkenan untuk berbagi pengalamannya mungkin ya saya masih belajar juga. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang sudah terjadi? Terima kasih pertanyaan yang sangat sulit. Sangat sulit. Memang Karena pasti ya, sama-sama Pak. saat ini masih dalam tahap belajar. Dan tentunya memang yang berhubungan dengan dilema etika itu memang sangat luar biasa ya Pak ya. Mungkin sepengalaman Bapak gitu. Terima kasih ya. Mungkin saya sendiri akan mengidentifikasi permasalahan tersebut, apakah termasuk dalam rujukan moral atau denominatif tadi, di mana rujukan moral itu kita dihadapkan pada situasi kesulitan atau salah dalam pengambilan keputusan. Kalau etika moral itu biasanya kita dihadapkan pada situasi benar dan benar, ya hanya di sini mungkin kita membuka tangan tidak dengan yang terjadi pada jadi kita harus memisahkan dulu ini seperti itu. Untuk artinya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang tadi Pak ada yang benar-benar dan juga sama benar yang dinilai dibacakan itu seperti apa? Ya, sebagai pemimpin sekolah yang pertama saya sendiri ya tentunya akan mengidentifikasi permasalahan tersebut ya. Selanjutnya mungkin dipilah dulu apakah termasuk kasus pembukaan moral ya, atau etika dilema etika tadi ya. Terus selanjutnya saya akan melakukan diskusi mungkin dengan guru yang lain untuk pengambilan keputusan tersebut. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan dalam Mungkin melanjut ke yang tadi awal ya, itu yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan tersebut ya. Selanjutnya apakah bertentangan dengan nilai yang terjadi di situasi ini ya. Selanjutnya Bu menentukan siapa yang terlibat di situ. Setelah itu mungkin saya sendiri akan banyak melibatkan guru dalam keputusannya ya. Jadi berdiskusi dengan guru-guru ya, bagaimana langkah yang lebih tepat untuk melakukan pengembangan itu. Jadi pertimbangan yang lain. Ada masukan dari guru. Nah, itu ya. Hal-hal apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan ini Pak?
dalam pengembangan dilema S3 itu hal-hal yang dianggap efektif menurut Bapak itu seperti apa? Paling tidak Bu, yang efektif itu paling tidak menggunakan 3 prinsip resolusi. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir, ya. Yang kedua, berbasis pada aturan yang benar dan mengutamakan rasa peduli. Itu mungkin 3 prinsip yang harus diperhatikan. Nah, itu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak untuk mengambil keputusan menghadapi hal seperti apa? Tantangan yang paling berat ya, dalam pengambilan keputusan menentukan dilema etika ini adalah yang pertama itu menyangkut pada hal-hal yang sama-sama benar tadi. Jadi itu harus membutuhkan nah itu ya, waktu khusus ya menentukan itu ya. Dan tantangan, namun saya insya Allah akan kembalikan lagi dan berlaku pada aturan yang berlaku dengan ada itu mungkin yang akan saya lakukan. Untuk ini, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau prosedur khusus yang Bapak jalankan untuk mengambil keputusan gitu, dalam langkah-langkah penyelesaian dilema itu? Kalau jadwal khusus mungkin Bu, jadi soalnya akan bisa dijadwalkan ya. Nah, tapi kalau misalnya situasi sangat mendesak dan membutuhkan pertimbangan dari pihak lain, tentunya saya akan membuat jadwal khusus dengan pihak tertentu dulu, dengan orang tua, bahkan dengan sekolah. Ini akan dijadwalkan secara khusus. Ada waktu tertentu ya Pak ya, misalnya itu memang bersifatnya lanjutan. Jadi misalnya kalau misalnya mendesak mungkin itu akan diambil keputusan juga secara langsung. Untuk sekarang adakah faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan, misalnya siapa yang terlibat? Tentu ada Bu ya, yang dari sekolah, yang paling utama adalah tentunya mendapatkan Bapak dulu ya. Selain itu juga mendapatkan siswa tentunya, dan di sini saya akan bersifat mungkin seimbang Bu ya. Yang terpenting adalah berguna untuk semua warga sekolah, jadi Bapak guru ataupun para siswa. Ada pertimbangan ya Pak ya, supaya tidak ada pihak yang diinginkan. Untuk yang terakhir nih Bapak, dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, adakah pembelajaran yang dapat Bapak ambil dari misalnya pengalaman Bapak selama mengambil keputusan? Ya. Paling tidak Bu, yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan dalam diri, ya. Prinsip pengambilan keputusan, ya. Paradigma berpikir juga, dan langkah-langkah pengambilan keputusan yang berdasarkan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Terima kasih Bapak, sangat luar biasa sekali ya Bapak, pengalaman Bapak ini sangat luar biasa untuk saya jadikan praktik baik gitu ya untuk saya, selalu misalkan Bapak tadi dengan pengambilan keputusan dalam langkah-langkah penyelesaian yang ini sangat luar biasa. Mungkin Bapak terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf saya telah mengganggu waktu Bapak di saat-saat Bapak sedang istirahat mungkin ya Pak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bapak telah berkenan membantu saya untuk wawancara ini. Semoga kedepannya saya bisa mengembangkan diri saya bisa belajar dari pengalaman Bapak gitu ya, saya dapatkan ini dengan sangat baik. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya